Halo teman-teman, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang perdagangan. Menurut kalian, perdagangan itu apa sih? Jadi, perdagangan adalah kegiatan di mana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum lanjut, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa saja istilah-istilah dalam perdagangan. Yang pertama ada modal. Modal adalah banyaknya uang yang dikeluarkan oleh penjual untuk menyediakan barang-barang yang akan dijual kepada pembeli. Selanjutnya harga jual. Harga jual adalah harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Penjual menerima bayaran dari pembeli. Kemudian ada harga beli. Harga beli adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Pembeli memberikan bayaran kepada penjual sesuai dengan harga yang sudah disepakati. Selanjutnya ada untung. Untung disebut juga dengan laba. Untung adalah kegiatan yang terjadi apabila harga jual lebih tinggi dari modal. Selanjutnya rugi. Rugi adalah keadaan yang terjadi apabila harga jual lebih rendah dari modal. Selanjutnya ada impas. Impas adalah keadaan yang terjadi apabila harga jual sama dengan modal yang dikeluarkan. Hal ini biasa disebut dengan balik modal. Persen adalah besarnya keuntungan atau kerugian dibanding dengan modal yang dinyatakan dengan per 100. Nah, itu tadi istilah-istilah yang perlu kita kenali dalam perdagangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Yang pertama, nilai keseluruhan. Nilai keseluruhan merupakan nilai total dari semua unit yang ada. Contohnya, satu buah pensil diberi harga 2.000. Dalam satu kotak berisikan 7 buah pensil. Berapakah nilai keseluruhan dari pensil tersebut? Nah, kita sudah tahu nih tadi satu harga pensil dihargai senilai Rp2.000, sedangkan ada 7 buah pensil di dalam satu kotaknya, jadi dikalikan, yang hasilnya adalah 14.000. Selanjutnya nilai per unit. Nilai per unit adalah nilai per satu satuan barang atau produk. Dicontohkan, ada 10 buah buku yang dibeli dengan harga 45.000 dan akan dijual kembali. Berapakah kira-kira nilai per unit buku tersebut? Nilai per unit buku tersebut dihitung dalam 45.000 dibagi dengan 10 buah buku yang dibeli tadi. Maka didapatkan hasil nilai per unit buku adalah 4.500. Selanjutnya ada nilai sebagian. Nilai sebagian adalah nilai barang dalam suatu bagian tertentu. Nilai keseluruhan dapat dihitung jika nilai per unit diketahui. Jadi kita perlu mencari nilai per unitnya terlebih dahulu. Dicontohkan, satu kotak pensil seharga Rp14.000 berisi 7 buah dan Rere memberi 3 buah pensilnya. Berapakah harga 3 buah pensil yang Rere beli? Pertama, kita perlu mencari nilai per unitnya, yaitu 14.000 tadi dibagi dengan 7 buah pensil yang berada dalam satu kotak, yang dimana mendapatkan hasil Rp2.000. Kemudian kita mencari nilai sebagiannya. Nilai sebagian adalah jumlah yang dibeli Rere dikalikan dengan nilai per unit. Jadi jumlah yang dibeli Rere adalah 3 dikali dengan 2, yang hasilnya adalah Rp6.000. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Materi selanjutnya membahas tentang untung dan rugi. Yang pertama, membahas tentang untung. Untung atau keuntungan atau laba adalah selisih antara hasil jual dikurangi dengan modal. Untung dicontohkan dalam Wisnu memborong pensil untuk dijual kembali. Harga satu kotak pensil adalah Rp18.000. Dan Wisnu menjualnya dengan harga Rp20.000. Berapakah keuntungan yang diterima Wisnu dari satu penjual kotak pensil? Dalam hal ini kita dapat menyelesaikan dengan cara
mengetahui dulu harga belinya yaitu 18.000 dan harga jualnya yaitu 20.000. Kemudian memasukkan rumus laba rugi yang mana laba sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Sama dengan 20.000 dikurang dengan 18.000. Jadi hasil yang didapat adalah 2.000. Nah, jadi keuntungan yang diperoleh Wisnu dari penjualan satu kotak pensil itu 2.000. Selanjutnya, rugi. Kerugian adalah selisih antara harga jual dengan modal apabila harga jual barang lebih kecil dari modal yang dikeluarkan. Rugi dicontohkan seperti Jun membeli 5 keranjang buah jeruk dengan harga 40.000 per keranjang untuk dijual menjadi es jeruk. Sesampainya di rumah ternyata jeruk yang dibeli Jun busuk sebanyak 1 keranjang nih. Berapa kira-kira kerugian yang diterima sama Jun? Nah, dalam hal ini kita menggunakan rumus kerugian yang mana modal dikurangi dengan harga yang dirugikan tadi itu. Nah, di sini kita mengetahui kalau harga beli itu sama dengan 40.000 per keranjangnya, sedangkan si Jun membeli 5 keranjang. Di sini kita mengetahui bahwa harga belinya 40.000 per keranjang, sedangkan Jun membeli 5 keranjang yang mana modal yang dia keluarkan sebesar 200.000. Sedangkan 1 keranjang ini busuk. Jadi yang bisa dia jual menjadi es itu cuman 4 keranjang. Terus kita hitung lagi yaitu 4 keranjang dikali 40.000 sama dengan 160.000. Kerugian yang diperoleh yang harus diterima sama Jun ini sebesar 200.000 dikurangi 160.000 yaitu 40.000. Jadi kerugian yang diterima Jun ini sebesar 40.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang persentase untung dan rugi. Persentase untung yaitu persen yang didapatkan dari keuntungan penjualan ketika harga jual lebih besar nilainya daripada harga beli. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari sebuah penjualan pada nilai modal yang dikeluarkan. Persentase untung bisa dicontohkan seperti Wisnu yang memborong pensil untuk dijual kembali, sedangkan 1 kotak pensil adalah 18.000 dan Wisnu menjualnya dengan harga 20.000. Berapakah persentase keuntungan dari penjualan pensil Wisnu? Nah, di sini kita perlu mencari jumlah dari keuntungan yang dapat Wisnu dulu. Yang pertama, mengurangkan harga jual dengan harga beli, yaitu 20.000 dikurang dengan harga belinya 18.000 yang mendapat hasil 2.000. Jadi keuntungan Wisnu menjual 1 kotak pensil itu adalah 2.000. Kemudian kita memasukkan rumus persentase untung. Rumus persentase untung ini keuntungannya tadi dibagi dengan harga penjualan yang dikalikan dengan 100%. Di sini kita mendapatkan hasil 10%. Jadi, persentase keuntungan penjualan pensil Wisnu itu 10%. Selanjutnya, persentase rugi. Persentase rugi ini disebabkan karena harga beli lebih besar dari harga jual. Persentase kerugian dipakai juga untuk mengetahui persentase kerugian dari sebuah penjualan pada nilai modal yang dikeluarkan. Dalam hal ini dicontohkan, Jun yang membeli 5 keranjang buah jeruk tadi dengan harga 40.000 per keranjang untuk dijual menjadi es jeruk. Sampai di rumah ternyata jeruk yang dibeli Jun busuk sebanyak 1 keranjang. Berapakah persentase kerugian penjualan Jun? Di sini kita perlu mencari jumlah kerugian yang dialami Jun dulu. Kerugian itu adalah modal dikurangi dengan harga yang sudah dijualkan yaitu 200.000 dikurang 160.000 sama dengan 40.000. Kemudian kita memasukkan persentase kerugian yaitu kerugian yang didapatkan tadi dibagi dengan modal yang sudah dikeluarkan, yaitu 40.000 dibagi dengan 200.000 dikali 100% sama dengan 20%. Jadi persentase kerugian yang dialami Jun dari penjualan buah adalah 20%. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang paling menyenangkan nih, yaitu diskon. Siapa sih yang gak suka diskon?
Nah, diskon atau rabat adalah potongan harga, yaitu pengurangan harga barang yang dijual dari harga jual yang telah ditetapkan umumnya oleh penjual atau lebih kenal menggunakan kata diskon. Dan umumnya potongan diskon ini diperhitungkan menggunakan persen. Nah, di sini dicontohkan sebagaimana Rere yang membeli sebuah celana dengan harga 250.000. Saat sampai di kasir, ternyata celana tersebut mendapat diskon 47% nih. Kira-kira berapa sih harga yang harus dibayar Rere untuk mendapatkan celana tadi? Nah, diskon bisa dihitung dengan cara memasukkan persentase tadi dikali dengan harga penjualan, di mana 47% dikali 250.000 mendapatkan hasil 117.500 rupiah. Tapi itu adalah harga diskonnya, bukan harga yang harus dibayarkan Rere. Nah, untuk harga yang harus dibayarkan Rere adalah harga barang dikurang dengan harga diskon tadi, yaitu 250.000 dikurang 117.500 yang mendapatkan hasil 132.500. Jadi harga celana yang dibayarkan oleh Rere adalah 132.500 rupiah. Akhirnya kita masuk nih di materi terakhir. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak materinya apa? Materi yang terakhir yaitu bruto, neto, dan tara. Nah, ini nih materi terakhir kita. Pertama masuk ke bruto dulu ya. Bruto adalah berat kotor dari suatu benda. Rani membeli sekaleng margarin dengan berat yang tertulis di kaleng adalah 5.000 gram. Ternyata berat kaleng tidak termasuk dalam berat tersebut. Dan diketahui bahwa berat kaleng tersebut adalah 512 gram. Berapakah brutonya? Nah, untuk mencari bruto ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu neto dan taranya. Netonya tadi sudah dijelaskan bahwa netonya sebesar 5.000 gram dan taranya sebesar 12 gram. Terus itu keduanya tadi ditambahkan, dijumlahkan menjadi 5.512 gram. Jadi bruto satu kaleng margarin tadi adalah 5.512 gram. Selanjutnya kita masuk ke neto. Neto ini adalah berat bersih. Nah, dicontohkan dalam hal ini Yoya membeli satu kaleng susu yang memiliki bruto seberat 800 gram. Setelah susu itu habis, Yoya mencoba menimbang berat kaleng tersebut. Ternyata berat kaleng tersebut adalah 125 gram. Berapa neto dari susu tersebut? Nah, untuk mencari neto kita perlu mengkurangkan antara bruto dan tara. Brutonya tadi sudah dijelaskan bahwa brutonya 800 gram. Dikurangi taranya yaitu 125 gram. Jadi satu kaleng susu adalah 675 gram. Selanjutnya adalah tara. Tara ini potongan berat. Dicontohkan seperti Dara yang membeli satu kardus tepung dengan bruto 17 kilo dan neto 15 kg. Berapakah tara dari satu kardus tepung? Tara adalah bruto yang dikurangkan dengan neto. Brutonya 17 kg dikurangin sama netonya yaitu 15 kg dan mendapatkan hasil 2 kg. Jadi, tara dari satu kardus tepung adalah 2 kg. Nah, itu tadi pembahasan materi dari bab perdagangan. Semoga kalian paham dengan pembahasan tadi ya. Terima kasih.